Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemparkan seluruh gereja bayi ini, ucapkan kata Muhammad saat ingin dibaptis oleh seorang pendeta. Semua orang terkejut dan akhirnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, lonceng gereja tua di tengah kota berdentang lembut, memecah keheningan yang menyelimuti kabut tipis di sekelilingnya. Udara sejuk beraroma dupa suci memenuhi ruangan besar bercahaya lembut dari kaca patri berwarna biru dan merah. Jemaat berdatangan satu persatu, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah pembaptisan Elias, bayi yang dianggap membawa berkah karena lahir tepat di malam Natal. Semua mata berbinar, suasana penuh harapan dan doa. Di ujung altar, berdirilah seorang pendeta tua berjubah putih bercorak kuning emas. Dialah pendeta Samuel, sosok yang sudah 40 tahun mengabdikan hidupnya untuk melayani di rumah Tuhan. Wajahnya tenang, tapi di balik tatapannya tersembunyi kelelahan jiwa, seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar upacara dan kitab. Ia menatap bayi mungil itu yang digendong ibunya, dan hatinya bergetar entah kenapa. Ada sesuatu pada mata bayi itu, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketika prosesi dimulai, suasana menjadi hening. Jemaat menundukkan kepala. Pendeta Samuel mengambil wadah air suci, menengadah sedikit, dan berdoa dalam bahasa Latin yang lembut mengalun di udara. Lalu ia mengulurkan tangannya ke kepala bayi itu. Namun saat air hampir menetes, angin dingin tiba-tiba berembus dari jendela yang tertutup rapat. Lilin-lilin di altar bergetar, nyalanya menari liar. Beberapa jemaat saling menatap, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan di detik itulah, sesuatu yang mengguncang dunia kecil gereja itu terjadi. Dari bibir mungil bayi Elias keluar suara lirih, jelas, dan suci, suara yang seolah bukan berasal dari tenggorokan seorang bayi. Petik 2. Muhammad, katanya. Satu kata, tapi menggema di seluruh ruangan seperti suara dari langit. Semua orang menatap kaku, seolah waktu berhenti. Air suci jatuh menimpa lantai batu, menimbulkan bunyi yang terasa seperti dentuman keras di dada setiap orang yang mendengarnya. Pendeta Samuel terpaku, tangannya gemetar hebat, matanya berkaca-kaca. Ia merasa dadanya bergetar hebat, antara tak percaya dan tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bibirnya bergetar ketika ia berlutut di hadapan bayi itu. Nama itu, katanya dengan suara parau, nama itu suci di banyak lidah, dan kini, keluar dari bibir seorang bayi di rumah Tuhan ini. Apa maksudmu, Tuhan? Air mata mengalir di pipinya yang berkerut, jatuh di lantai altar yang dingin. Seluruh gereja menjadi hening, tak ada yang berani berbicara. Seorang wanita tua di barisan belakang menangis pelan, sementara sang ibu yang menggendong bayi hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Bayi Elias tersenyum lembut, matanya memandang ke atas, ke arah salib besar di dinding gereja, seolah memahami sesuatu yang tak seorang pun di ruangan itu mengerti. Dari sana, kisah luar biasa ini dimulai, kisah yang akan mengguncang keimanan, membuka mata banyak hati, dan membuat dunia bertanya, apakah ini kebetulan, atau pesan dari langit. Sejak hari itu, gereja tua yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang dibicarakan semua orang. Jemaat berdatangan bukan untuk beribadah, melainkan untuk melihat altar tempat bayi Elias mengucapkan kata itu. Di setiap sudut kota, orang membicarakannya dengan suara pelan, seolah takut kejadian itu akan terulang. Tapi bagi pendeta Samuel, kejadian itu bukan sekadar cerita, melainkan beban besar yang menekan hatinya setiap malam. Ia tak bisa tidur, setiap kali memejamkan mata, ia mendengar kembali suara lembut bayi. Itu, Muhammad, menggema di dalam pikirannya seperti doa yang tak selesai. Malam-malamnya menjadi panjang dan sunyi. Di ruang doa yang gelap, pendeta Samuel berlutut lama di depan salib, mencoba mencari jawaban. Ia bertanya dalam hatinya, apakah ini ujian iman? Ataukah pesan dari Tuhan agar aku mencari kebenaran yang belum pernah kukenal? Air matanya menetes di lantai batu. Dalam kesunyian, ia merasa seolah ada bisikan lembut di hatinya,
bukan suara menakutkan, melainkan panggilan untuk memahami makna di balik satu nama yang telah mengubah segalanya. Nama yang membuat hatinya bergetar sekaligus damai dalam waktu bersamaan. Keesokan harinya, Pendeta Samuel mencoba melanjutkan kebiasaannya seperti biasa. Ia memimpin misa, membacakan doa, dan menenangkan jemaat yang masih gelisah. Namun kali ini, suaranya tidak sekuat dulu. Jemaat bisa merasakan, ada getar emosi dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Bahkan saat ia menyebut kasih Tuhan yang universal, air matanya kembali menetes tanpa ia sadari. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin kasih Tuhan memang tak pernah terbatas pada satu nama, satu bahasa, atau satu kitab. Mungkin itulah makna dari kejadian di hari pembaptisan itu. Namun tidak semua orang sependapat. Seorang biarawan muda menuduh bahwa pendeta mulai goyah dalam imannya. Ia menyebarkan kabar bahwa Pendeta Samuel telah terpengaruh oleh kejadian aneh itu, bahkan mungkin sedang diuji oleh kekuatan yang bukan dari Tuhan. Gereja mulai terpecah, beberapa mendukung Samuel karena kebijaksanaannya, sebagian lagi mencurigainya. Tapi pendeta tua itu tak membalas. Ia hanya tersenyum letih, menatap langit senja di jendela, dan berbisik lirih, jika kebenaran datang dari Tuhan, maka ia akan menuntunku ke arah cahayanya, meski jalan itu belum ku mengerti. Malam itu, saat semua orang tidur, Pendeta Samuel kembali ke altar sendirian. Ia menyalakan satu lilin kecil, berdoa dalam keheningan. Tapi tiba-tiba, bayi Elias yang sudah tertidur di rumahnya, menangis keras tanpa sebab. Ibunya terbangun, memeluk anaknya, dan menyadari, dari bibir bayi itu, lagi-lagi terdengar lirih kata yang sama, Muhammad, bersamaan dengan hembusan angin yang lewat menembus jendela kamar. Seolah dua dunia sedang terhubung oleh satu pesan yang belum selesai disampaikan. Beberapa hari berlalu sejak kejadian kedua itu, namun hati Pendeta Samuel justru semakin gelisah. Ia merasa seperti dikejar bayangan suara yang tak mau berhenti bergaung di telinganya. Ia mencoba membaca kitab suci setiap malam, tapi setiap kali matanya tertuju pada kata, kasih, atau kebenaran, suara bayi Elias kembali terngiang di dalam kepalanya, Muhammad. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa nama itu? Apa pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepadaku melalui seorang bayi yang bahkan belum bisa berbicara? Pertanyaan itu menjadi bara yang terus membakar pikirannya. Suatu malam, kelelahan menahan air mata dan doa, Pendeta Samuel tertidur di depan altar. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang pasir yang luas, di bawah langit malam bertabur bintang. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya lembut. Sosok itu tidak berbicara, hanya tersenyum, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah timur. Dari kejauhan terdengar lantunan suara indah, suara yang menenangkan hati, seolah memanggil untuk mendekat. Samuel menatap ke arah itu, dan dari bibirnya sendiri keluar kata yang sama, lirih tapi penuh makna, Muhammad. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi entah mengapa, kali ini tidak ada ketakutan di dalam dirinya, hanya ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengambil salib di dadanya, menciuminya, lalu menatap ke arah jendela di mana fajar mulai menyingsing. Jika engkau benar-benar ingin aku memahami ini, Tuhan, bisiknya lirih, tunjukkanlah jalanmu. Aku siap berjalan, meski langkahku gemetar. Keesokan paginya, Pendeta Samuel mengunjungi perpustakaan gereja. Ia membuka buku-buku kuno, membaca sejarah tentang para nabi dan manusia pilihan Tuhan dari berbagai zaman. Semakin ia membaca, semakin ia menemukan kesamaan pesan tentang cinta, keadilan, pengampunan, dan kedamaian. Ia mulai menyadari bahwa setiap ajaran suci membawa sinar yang sama, hanya disebut dengan nama yang berbeda. Saat jarinya berhenti di satu halaman yang menyebut Muhammad sebagai yang terpuji, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, mungkin bayi itu bukan bicara untuk dirinya, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja. Malamnya, angin bertiup lembut melalui jendela kamarnya.
Lilin di meja bergoyang pelan. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang pelan, seolah menyertai hatinya yang kini mulai damai. Tapi di luar sana, kabar tentang pendeta tua yang mulai mencari kebenaran di luar gerejanya mulai menyebar. Beberapa menganggapnya sesat, beberapa memujinya karena keberaniannya. Sementara itu, bayi Elias terus tumbuh, dan setiap kali ia tersenyum, ibunya bersumpah mendengar bisikan lembut yang sama dari bibir mungil itu. Seolah takdir keduanya telah terikat oleh satu nama, satu pesan, dan satu cahaya yang belum sepenuhnya terungkap. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat bagi pendeta Samuel. Ketenangan gereja yang dulu ia cintai kini berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik. Para biarawan muda memandangnya dengan curiga, sementara jemaat mulai jarang hadir dalam misa. Pendeta itu telah tersesat, begitu mereka berbisik di balik pintu doa. Tapi Samuel tetap tenang. Ia tahu, keyakinan yang sedang tumbuh dalam hatinya bukanlah bentuk pemberontakan, melainkan panggilan untuk memahami rahasia Tuhan yang lebih luas dari sekadar dinding gereja dan lembar kitab. Fajar mulai menyingsing di kaki bukit saat pendeta Samuel berdiri menatap cahaya matahari yang perlahan muncul dari ufuk timur. Udara pagi menusuk kulit, namun hatinya terasa hangat oleh kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia membuka kitab kecil yang diberikan oleh lelaki tua di pasar beberapa hari lalu. Ketika membaca ayat-ayat di dalamnya, matanya tak kuasa menahan air mata. Kata-kata itu berbicara tentang cinta, tentang rahmat yang diturunkan untuk seluruh alam, bukan untuk satu kaum saja. Dan di antara kalimat yang bergetar dalam jiwanya, ia menemukan kunci dari semua misteri yang menghantuinya, Muhammad, Rasul terakhir pembawa kasih universal. Tangisnya pecah. Ia berlutut di tanah yang lembab, memandang langit sambil berucap pelan, Tuhan, kini aku mengerti. Kau ingin aku melihat bahwa kasih-Mu tak terbatas oleh nama, tak terkekang oleh bentuk ibadah, dan tak bisa diukur oleh manusia. Kau ingin aku mengenal-Mu dari berbagai cahaya, dan hari ini, aku telah melihat satu sinar dari cahaya-Mu yang lain. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doa itu. Di kejauhan, burung-burung terbang membentuk lingkaran, dan sinar matahari memantul di jubah emasnya, membuatnya tampak seperti diselimuti cahaya surgawi. Sementara itu, di gereja yang ia tinggalkan, bayi Elias kembali menangis di tengah malam. Namun kali ini tangisannya berbeda, tidak sedih, melainkan seolah sedang memanggil seseorang dari kejauhan. Ibunya yang terbangun mendengar suara lembut dari bibir anaknya, damai, Tuhan satu. Seketika, lilin-lilin di kamar menyala sendiri tanpa api, menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu hangat dan menenangkan. Sang ibu menangis, sadar bahwa anaknya bukan sekadar bayi biasa, melainkan utusan kecil yang membawa pesan kasih dari langit. Di bukit itu, pendeta Samuel merasa tubuhnya semakin ringan. Ia menatap cakrawala, merasakan napas. Terakhirnya diiringi kedamaian yang sempurna. Sebuah senyum lembut terukir di wajahnya, dan di detik itu pula, bayi Elias di rumah jauh sana berhenti menangis, lalu tersenyum ke arah langit, seolah tahu seseorang baru saja menemukan kebenaran yang sejati. Langit pagi itu berubah menjadi keemasan, dan dari awan tipis tampak cahaya yang menembus bumi, jatuh tepat di tempat pendeta itu bersujud. Tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu, hanya ada satu hal yang tersisa, kedamaian yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Beberapa hari kemudian, seorang biarawan muda menemukan jubah putih bercorak emas milik pendeta Samuel di atas batu di puncak bukit. Di sampingnya tergeletak kitab kecil yang terbuka pada halaman bertuliskan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sang biarawan menatap tulisan itu lama, lalu menangis terseduh. Ia menyadari, pendeta tua itu tidak pernah tersesat, ia justru menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Sejak hari itu, gereja tidak lagi menjadi tempat yang menolak nama lain selain Tuhannya sendiri. Ia menjadi rumah bagi semua yang mencari kedamaian, tanpa perbedaan, tanpa batas. Bayi Elias kini tumbuh menjadi anak kecil berusia 5 tahun dengan mata bening dan wajah bercahaya lembut. Setiap kali ia berbicara, ada ketenangan yang terpancar. Ia sering duduk di depan altar,
memandangi jubah emas itu sambil tersenyum, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Waktu berlalu, dan kisah tentang pendeta serta anak kecil pembawa cahaya itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang datang untuk berziarah, bukan hanya dari kalangan gereja, tapi juga dari berbagai keyakinan. Mereka datang bukan untuk berdebat, tapi untuk merasakan kedamaian yang aneh tapi nyata. Di malam-malam tertentu, beberapa orang bersumpah melihat cahaya lembut di langit tepat di atas bukit tempat pendeta Samuel terakhir terlihat. Cahaya berbentuk lingkaran, berputar perlahan, seperti pelukan dari langit. Dan di bawah cahaya itu, Elias yang kini mulai beranjak remaja berdiri, menatap ke langit dengan senyum damai. Angin berhembus lembut, membelai rambutnya, membawa bisikan halus yang hanya bisa ia dengar, kasih adalah jalan, bukan nama. Dan kebenaran adalah cahaya, bukan dinding. Ia menutup matanya, mengucap lirih, terima kasih, Ayah Samuel, lalu menatap ke timur, arah tempat matahari terbit, tempat di mana semua kisah ini bermula. Tahun demi tahun berlalu, dan Elias kini telah beranjak remaja. Wajahnya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki anak seusianya. Suara dan tutur katanya lembut, namun mengandung kekuatan yang mampu menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Ia kerap duduk di depan altar, di bawah kaca patri bergambar cahaya surgawi, membaca kitab dengan khusyuk. Tapi berbeda dari orang lain, ia tidak hanya membaca satu kitab, ia mempelajari semuanya. Tuhan itu satu, katanya suatu hari, dan semua jalan menuju kepadanya hanyalah bentuk cinta yang berbeda. Kata-katanya sederhana, tapi membuat banyak orang merenung dalam diam. Keesokan paginya, kota itu gempar. Banyak orang bersumpah mereka melihat cahaya dari langit turun ke gereja malam sebelumnya. Beberapa bahkan mengaku mendengar nama pendeta Samuel disebut dalam gema angin. Elias, dengan tenang, berkata pada jemaat, dia tidak pergi. Ia bersama kita dalam setiap langkah menuju kebaikan. Kata-kata itu menenangkan hati orang-orang, dan sejak hari itu, ia mulai berbicara kepada banyak orang di berbagai kota, menyampaikan pesan yang sama, bahwa kasih Tuhan melampaui batas, dan setiap nama suci membawa tujuan yang sama, kedamaian. Pada suatu senja yang tenang, Elias berdiri di puncak bukit tempat pendeta Samuel dulu bersujud. Angin lembut meniup rambutnya, dan cahaya keemasan matahari terbenam menyinari wajahnya yang damai. Ia menatap ke langit dan berdoa, Tuhan, izinkan aku menjadi jembatan bagi mereka yang terpisah. Seperti Engkau telah mengirim Samuel untuk menuntunku, kini biarkan aku menjadi penuntun bagi dunia yang kehilangan arah. Dari langit, seekor burung putih turun dan hinggap di pundaknya, tanda bahwa doanya didengar. Ia tersenyum, lalu melangkah turun dari bukit, membawa pesan yang akan mengubah hati banyak manusia di seluruh penjuru bumi. Ketenaran Elias semakin meluas. Di setiap tempat yang ia datangi, ribuan orang berkumpul hanya untuk mendengar suaranya. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi setiap katanya menembus hati, membuat orang menangis tanpa tahu mengapa. Namun di balik kedamaian yang ia sebarkan, muncul bayangan gelap dari mereka yang merasa terancam. Sejumlah pemuka gereja dan pejabat tinggi agama merasa ajarannya berbahaya, karena ia menyatukan nama-nama suci yang selama ini dianggap terpisah. Mereka berbisik di balik pintu tertutup, anak itu harus dihentikan, sebelum ia mengguncang seluruh kepercayaan dunia. Namun, sebelum fajar tiba, cahaya besar meledak dari ruang bawah tanah itu. Pintu besi terbuka sendiri, dan para penjaga yang melihat kejadian itu terjatuh bersujud. Elias keluar dengan wajah bersinar lembut, tanpa luka sedikit pun. Ia berkata, aku tidak datang untuk melawan siapapun, aku datang untuk mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh dinding manapun. Suaranya bergema seperti petir yang lembut, membuat seluruh kota terdiam dalam keheningan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Sejak hari itu, orang-orang mulai memanggilnya, anak cahaya. Ia tidak lagi berbicara dari dalam gereja, tapi di padang, di bawah langit terbuka, di tepi sungai, di hati mereka yang mencari kebenaran. Dan di antara kerumunan itu, selalu ada bisikan lembut yang terdengar di telinga mereka yang beriman,
nama yang dulu disebut bayi itu, kini hidup dalam pesan kedamaian. Dunia mulai berubah, dan Elias tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Elias lagi. Namun, keajaiban terus terjadi di tempat-tempat yang dulu pernah ia kunjungi. Air menjadi jernih, hati yang keras menjadi lembut, dan orang-orang yang berdoa menyebut namanya dengan penuh haru. Gereja, masjid, dan rumah ibadah di berbagai tempat tiba-tiba dipenuhi kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dunia seakan memahami satu pesan besar yang ditinggalkannya, bahwa kasih Tuhan tidak punya agama, dan cahaya sejati tidak pernah mati, ia hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Tahun-tahun berlalu sejak Elias lenyap diselimuti cahaya. Dunia perlahan berubah, meski banyak yang tak menyadari dari mana datangnya perubahan itu. Anak-anak tumbuh tanpa kebencian, doa diucapkan tanpa membedakan, dan di antara umat yang berbeda, kedamaian mulai bersemi. Namun di sebuah desa terpencil di ujung timur, seorang anak kecil lahir di tengah malam bercahaya, tepat di bawah bintang yang sama yang dulu menyinari tempat kelahiran Elias. Tangisnya bukan tangis biasa, karena di sela-sela suaranya terdengar bisikan halus, damai, untuk semua manusia. Orang-orang tertegun, mengenali keajaiban yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Seiring waktu, kisah Elias menjadi legenda. Banyak yang menganggapnya mitos, tapi bagi mereka yang pernah melihat cahayanya, itu adalah kebenaran yang tak perlu pembuktian. Di gereja tua tempat pendeta Samuel dulu berdoa, kaca patri kini menampilkan sosok pria berjubah putih dengan burung putih di pundaknya. Tak ada nama yang tertulis, hanya satu kalimat, kasih adalah bahasa semua nabi. Jemaat dari berbagai agama datang bergantian, bukan untuk menyembah, tapi untuk merenung, karena di sana, hati mereka merasa pulang. Bertahun-tahun setelah dunia hidup damai dalam ajaran cinta dan persaudaraan yang diwariskan Elias, seorang pemuda bernama Aaron menemukan reruntuhan gereja tua di pinggiran kota kuno. Dindingnya sudah hancur dimakan waktu, tapi di tengah puing-puing itu ada satu hal yang tidak tersentuh, sebuah kitab tua berbalut kulit putih yang tampak bersinar lembut di bawah cahaya matahari sore. Ketika Aaron mencoba menyentuhnya, halaman kitab itu bergetar pelan, seolah hidup. Di halaman pertama tertulis kalimat yang membuat tubuhnya menggigil, "Aku adalah cahaya yang tidak padam, yang berdiam di hati setiap manusia yang mencintai kebenaran." Kitab itu ternyata bukan kitab biasa. Tulisan di dalamnya bukan tinta, melainkan goresan cahaya yang hanya terlihat oleh mereka yang berdoa dengan hati bersih. Di halaman ke-40, ada nama yang selama ini hanya hidup dalam legenda, Elias, anak cahaya. Di bawah namanya tertulis pesan yang terasa berbicara langsung kepada Aaron, akan datang masa di mana dunia kembali gelap oleh kebencian, dan pada masa itulah engkau harus menyalakan kembali cinta. Kata-kata itu membuat Aaron tertegun, seolah menerima tugas yang belum selesai. Puluhan tahun berlalu sejak dunia memasuki masa keemasan kasih. Kota-kota kini bercahaya, bukan oleh gemerlap lampu, tapi oleh hati manusia yang saling menolong. Namun di balik kemakmuran itu, muncul benih baru dari kegelapan, kesombongan rohani. Banyak orang mulai menyebut diri mereka penjaga cahaya, mengaku sebagai penerus ajaran Elias dan Aaron, tapi diam-diam mereka memperdagangkan makna cinta yang murni dengan kekuasaan dan pengaruh. Mereka membangun menara-menara tinggi atas nama kasih, tapi hati mereka kering dari cinta yang sejati. Dunia yang dulu damai perlahan bergetar, bukan karena perang, tapi karena kesombongan yang dibungkus keimanan. Di sebuah lembah sunyi, seorang anak yatim bernama Lian tumbuh dengan rasa penasaran yang besar tentang masa lalu. Ia mendengar kisah Elias dan Aaron dari para tetua, dan setiap malam ia menatap langit mencari dua bintang keemasan yang selalu berkelip berdampingan. Suatu malam, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, cinta sejati tidak butuh pengakuan, hanya pengorbanan. Suara itu membuatnya terjaga hingga fajar. Ia merasa seolah seseorang memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menentukan masa depan dunia. Ketika Lian tumbuh menjadi remaja,
Ia menyaksikan sendiri bagaimana para penjaga cahaya mulai bertengkar memperebutkan siapa yang paling berhak menafsirkan ajaran Elias. Kota-kota suci yang dulu dipenuhi kedamaian kini dipenuhi debat dan pertikaian. Lian melihat satu hal yang menakutkan, manusia mulai memuja cahaya, tapi melupakan sumbernya. Ia merasa terpanggil untuk mengingatkan dunia. Maka, dengan keberanian yang jarang dimiliki oleh anak seusianya, ia berkelana membawa pesan sederhana yang ia dengar dalam mimpinya, cinta tidak bersuara, tapi ia menghidupkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton setia channel ini. Terima kasih atas waktu, doa, dan dukungan kalian yang luar biasa. Setiap like, komentar, dan subscribe dari kalian adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya, menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati dan mengandung pesan moral yang dalam. Semoga Allah selalu melindungi langkah kalian, melapangkan rezeki, dan menenangkan hati di setiap perjalanan hidup. Untuk yang sedang diuji, semoga diberi kekuatan. Untuk yang sedang berbahagia, semoga kebahagiaan itu kekal dalam ridha-Nya. Mari kita terus menyebarkan pesan kebaikan dan cinta di dunia ini, karena setiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan memantulkan cahaya besar bagi sesama. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetaplah menjadi cahaya bagi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.